Pada tahun 2045, bumi menjadi gurun beku yang memaksa manusia saling berburu sebagai makanan. Dalam waktu dekat, kerusakan lingkungan bumi telah menyebabkan zaman es dan telah mengambil alih planet ini. Dan kini, umat manusia harus hidup di bunker agar dapat bertahan hidup. Di salah satu beberapa pos terdepan yang tersisa, alarm berbunyi dan teriakan terdengar sebelum dua orang yang ketakutan mulai berlari menyusuri aula karena sesuatu yang berbahaya sedang mengejar mereka. Sementara itu, di pos terdepan lainnya, Sam sedang berada di luar. Dia tengah memperbaiki parabola ketika dia melihat beberapa pria keluar. Orang yang sakit itu meminta waktu 1 hari lagi untuk pulih. Namun Mason merasa mereka hanya akan menyanyiakan sumber daya yang tersedia jika orang yang sakit itu tetap hidup. Mason mengabaikan fakta bahwa orang tersebut memilih untuk mati dengan cara berjalan di padang es daripada ditembak. Di sana, Sam terus menyela mereka dan mengingatkan Mason bahwa orang yang sakit mempunyai pilihan untuk pergi atau ditembak, dan hal itu harus dihormati. Namun Mason tidak peduli dan tetap membunuh orang tersebut dengan mengatakan bahwa itu demi kelangsungan hidup mereka. Saat Sam kembali ke dalam, terungkap bahwa karena beberapa penyintas ini tinggal di ruang terbatas dengan sumber daya yang terbatas, mereka menjadi takut terhadap flu biasa. Terakhir kali mereka terkena flu, penyakit ini menewaskan 20 orang dalam waktu kurang dari seminggu. Saat itulah, pemimpin mereka yaitu Briggs membuat aturan baru. Jika seseorang sakit, mereka harus dikarantina. Jika kondisinya tidak membaik, mereka harus memilih antara peluru atau berjalan jauh di tengah salju. Orang-orang di pos terdepan ini bekerja keras untuk saling menjaga satu sama lain dan terus menanam benih. Namun jumlahnya tidak sebanyak ratusan orang pada awalnya karena makanan semakin langka setiap tahunnya. Ada desas-desus tentang surga dengan cuaca hangat di suatu tempat, tapi Sam tidak pernah mempercayainya. Sam menemui Briggs untuk memberitahunya tentang Mason yang melanggar aturan. Dan meskipun Briggs tidak senang dengan apa yang dia dengar, ada hal yang lebih mendesak yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Mereka masuk ke ruangan komunikasi dan Chopper memberitahu mereka bahwa mereka menerima pesan SOS dari koloni Bunker 5. Namun mereka tidak menjawab pesan apapun. Dengan begitu, Briggs pun mengadakan pertemuan darurat di aula. Sementara Sam menemui Victor yang bertanggung jawab atas hewan ternak. Sayangnya ia juga mempunyai kabar buruk. Kelinci terakhir telah lahir mati dan dari 12 kelinci yang tersisa, hanya ada 1 kelinci betina yang tidak ingin dikawinkan oleh kelinci lainnya. Sementara itu, Briggs pergi menemui Mason untuk memarahinya atas perbuatannya. Namun Mason masih mempertahankan keputusannya dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak ditembak, mereka akan kembali lagi dan meminta makanan mereka. Setelah itu, Sam menemui pacarnya yaitu Kai yang memberinya vitamin untuk kelinci yang tidak bisa birahi itu. Sambil membicarakan pekerjaannya, menurutnya teknologi modifikasi cuaca yang berfungsi itu ada dan terkubur di suatu tempat di bawah es. Jadi dia akan terus mencari teknologi tersebut dengan radar mereka agar tidak kehilangan harapan. Beberapa saat kemudian, para penyintas berkumpul untuk pertemuan tersebut. Dexter mengingatkan istrinya untuk tidak batuk dan saat Sam lewat, dia menyadari bahwa mereka tidak sehat dan menyuruh mereka pergi ke kamar masing-masing. Namun Dexter mengatakan mereka baik-baik saja. Pada saat itu, Briggs masuk dan memberitahu semua orang tentang situasi misterius yang ada di koloni 5. Mengumumkan bahwa dia akan memimpin tim untuk memeriksa mereka. By the way, mereka ini berada di koloni nomor 7. Di sana Mason memprotes dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya atau orang di masa-masa sulit ini. Namun dia diabaikan. Lalu Briggs meminta Dexter untuk bergabung dengan tim. Jadi untuk menyelamatkannya, Sam dengan sukarela menggantikannya, mengatakan Dexter harus tetap berada di turbin. Lalu Graydon juga menjadi sukarelawan, mengabaikan protes ayahnya yaitu Victor. Setelah timnya selesai, Briggs memberi mandat kepada Kai sebagai penanggung jawab sampai mereka kembali. Lalu tiba-tiba istri Dexter pun bersin dan orang-orang itu menutupi wajah mereka sambil menjauh darinya. Pasangan itu pun segera dikarantina dan Mason kembali mengeluh mengatakan mereka harus segera menguji mereka dan Kai tidak bisa menjadi pemimpin yang kuat.
Briggs menegurnya dan menyuruhnya menunggu sampai dia kembali untuk memutuskan apapun tentang pasangan yang sakit itu. Crystal. Di bawah badai salju, seorang anak laki-laki terus berjalan melawan angin hingga dia terkejut menemukan ibunya tewas di tanah. Pada saat itu, Sam terbangun mengungkapkan bahwa dia bermimpi buruk tentang kematian ibunya. Kay menghiburnya dan mengingatkan bahwa itu bukan salahnya. Keesokan harinya, tim berangkat menjalankan misinya yang berarti mereka harus berjalan kaki sambil menahan salju dan angin yang sangat ekstrim. And it never stopped. Setelah melintasi kota yang ditinggalkan, mereka menemukan mesin pengubah cuaca yang sudah tua. Namun sayangnya, mesin itu tidak berfungsi. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai sebuah jembatan dan menyeberanginya dengan hati-hati. Yang ternyata lebih sulit daripada yang terlihat karena kerusakan yang ditimbulkan selama bertahun-tahun. Mereka berjalan melewati celah tersebut dan Briggs hampir saja terjatuh ketika sebuah jembatan putus di bawah kakinya. Di ujung jembatan mereka menemukan sebuah mobil dengan orang mati di sebelahnya dan pistol di tangannya. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan keluarga tersebut tewas di dalam mobil dan menyadari bahwa pria tersebut membunuh mereka semua sebelum membunuh dirinya sendiri. Setelah banyak berjalan di atas salju, ketiganya menemukan helikopter yang jatuh dan masuk ke dalam untuk menggunakannya sebagai tempat berlindung di malam hari. Graydon masih sangat muda, sehingga dia belum pernah melihat helikopter atau pesawat terbang di udara dan dia kagum dengan hal tersebut. Briggs menelpon pos terdepan mereka untuk mendapatkan kabar terbaru dan Chopper memberitahu dia bahwa kondisi Dexter dan istrinya semakin memburuk. Mason terus meminta untuk mengujinya, jadi Briggs memberi izin kepada Chopper untuk menggunakan kekerasan terhadap Mason jika dia melewati batas. Setelah itu, Graydon menemukan majalah dewasa dan yang lain menggodanya karena dia sangat menyukainya. Briggs juga menunjukkan bahwa tempat ini dekat dengan tempat dia menemukan Sam, yang kemudian berbagi kisahnya dengan Graydon. Ketika dia masih kecil, keluarganya dan orang-orang yang selamat bersembunyi di tambang. Setelah mereka kehabisan perbekalan dan memakan anjing serta kuda, ayahnya dan anak laki-laki lainnya pergi ke kota untuk mencari bantuan namun tidak pernah kembali. Jumlah orang di tempat penampungan mulai berkurang, jadi Sam berusaha membawa ibu dan juga adiknya ke tempat yang lebih aman. Sayangnya mereka terkena badai salju dan terpisah, sehingga Sam tidak pernah melihat mereka lagi. Dia juga akan mati jika Briggs tidak menemukannya. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai ke koloni 5 dan terkejut menemukan darah di luar pintu masuk utama. Saat mereka masuk ke dalam, mereka juga bisa mencium bau asap. Ketiganya menuruni tangga dan menemukan lebih banyak darah. Koloni ini seharusnya berpenduduk 50 orang. Jadi, kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang menyambut mereka juga cukup mengkhawatirkan. Briggs memberi Graydon pistol untuk berjaga-jaga. Ketiganya terus melihat sekeliling, menemukan darah di tanah dan ruang-ruangan hancur tidak peduli koridor mana yang mereka lalui. Mereka siap menerima bahwa semua orang telah meninggal. Ketika tiba-tiba mereka mendengar suara dari ruangan terkunci, Sam mengambil kunci dan ketika mereka membukanya, mereka menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Please, don't. Mereka mendekatinya perlahan, namun Leland tiba-tiba berteriak pada mereka, meminta belas kasihan. Ketiganya menjelaskan bahwa mereka adalah orang baik dan Leland meminta mereka menutup pintu lagi sebelum menerima makanan dan air. Dia terjebak di sana selama berhari-hari dan dia tidak yakin apakah ada orang lain yang masih hidup. Dia juga menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu koloninya memasang antena dan menerima sebuah pesan. Di layar ada seseorang pria muncul di area tanpa salju dan menjelaskan bahwa kelompoknya telah memperbaiki mesin cuaca dan berhasil mencairkan lapisan es, sehingga kini mereka memiliki akses ke lahan subur. Satu-satunya yang mereka butuhkan saat ini adalah benih,
Sayangnya transmisi terputus dan mereka hanya dapat mendengar separuh lokasi. Leland memberitahu mereka bahwa mereka melakukan pelacakan transmisi dan mengirim tim untuk menemukan daerah hangat itu. Namun mereka tidak pernah menemukannya karena sesuatu yang berbahaya justru malah mengikuti mereka waktu mereka kembali ke koloni. Sam meminta Leland untuk menandai lokasi di petanya. Lalu Briggs memberitahunya bahwa mereka akan membawanya kembali bersama mereka. Namun Leland terlalu takut untuk meninggalkan ruangan dan mengungkapkan bahwa dia tidak mengeluarkan suara yang mereka dengar. Ketiganya mengambil semua perbekalan yang mereka temukan di dalam ruangan dan mencoba menghubungi koloni mereka, tetapi tidak berhasil. Lalu mereka akhirnya pergi dan mencoba untuk menyeret Leland bersama mereka. Namun terdengar suara-suara aneh dan Leland menjadi sangat ketakutan sehingga dia berlari kembali ke dalam dan mengunci pintu. Ketiganya terus bergerak dan semakin dalam mereka masuk ke dalam pos terdepan. Semakin banyak dentuman dan jeritan yang mereka dengar. Akhirnya mereka melihat cahaya dari beberapa obor dan mendekat dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Dikelilingi oleh tubuh para manusia bengis dan seseorang pria yang sedang menyembelih tubuh dan yang lainnya memakan daging manusia. Tiba-tiba tukang jagal itu menyadari mereka dan berbalik siap untuk menyerang. Namun tembakan tersebut malah menyebabkan lebih banyak kanibal yang terbangun dari tumpukan mayat dan pemimpinnya berteriak saat mereka mulai mengejar kelompok tersebut ke koridor. Jumlah mereka terlalu banyak. Briggs melempar dinamit untuk memperlambat mereka. Garden secara tidak sengaja memisahkan diri dari kelompoknya, namun dia nyaris tidak bisa mundur sebelum dia dikepung oleh para kanibal yang langsung menyerangnya. Briggs dan Sam akhirnya muncul dan melawan para kanibal itu, membunuh mereka satu persatu hingga mereka semua mati. Sayangnya, saat mereka memeriksa Graydon sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk bersedih, Briggs dan Sam harus terus berlari. Setelah menaiki tangga, Sam menembak kanibal lainnya dan kehabisan amunisi. Lalu Briggs mematahkan tangga untuk menghentikan para kanibal yang mengikuti mereka. Sayangnya sudah ada kanibal di sana, jadi Briggs mulai melawannya. Setelah banyak perjuangan, dia berhasil menembaknya. Para kanibal lainnya segera tiba dan melihat apa yang dilakukan oleh Briggs, sehingga pemimpinnya berteriak kepadanya dengan marah. Setelah keduanya berada di luar, Briggs melempar dinamit ke pintu masuk untuk menghancurkan menara itu. Mereka berjalan di bawah salju selama beberapa saat, dan ketika mereka menemukan helikopter itu lagi, Briggs memutuskan mereka akan bermalam di sana. Mereka mulai mendiskusikan kanibal yang mereka temui tadi. Dan Briggs mengatakan bahwa orang-orang melakukan hal-hal buruk untuk bertahan hidup. Lalu dia juga berbagi cerita tentang pengalamannya di militer selama dia bertugas menjadi pemberi bantuan. 20.000 orang dikumpulkan di sebuah stadion. Para tentara membagikan makanan dan para dokter merawat yang sakit. Namun ketika makanan habis, orang-orang bersenjata mulai mengambil barang-barang dari orang-orang yang tidak bersenjata. Segeralah tidak ada lagi yang perlu dilakukan sehingga para petinggi mulai memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang pantas untuk mati. Mason adalah bagian dari pasukan Briggs saat itu.
Dan mereka meninggalkan tempat perlindungan itu bersama-sama untuk mencari tempat di mana masalah seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Keesokan paginya, keduanya menemukan bahwa para kanibal telah mengikuti jejak kaki mereka dan kini semakin mendekat. Sam takut mereka akan mengikuti mereka ke koloni, tapi Briggs punya rencana untuk menghentikan mereka. Mereka berlari melewati jembatan secepat mungkin dan melakukan lompatan yang sulit untuk diseberangi dengan lebih cepat. Kemudian mereka meninggalkan dinamit yang menyala di dekat celah dan bersembunyi di balik tanda-tanda yang rusak. Sayangnya angin mematikan sumbunya dan saat Sam dengan sukarela mau menyalakannya lagi, Briggs menjatuhkannya dan pergi sendiri. Angin membuatnya sangat sulit menggunakan pematik api, namun Briggs terus mencoba. Sementara beberapa kanibal mencoba melompat dan jatuh melalui celah tersebut. Setelah Briggs akhirnya menyalakan sumbunya, dia melawan para kanibal dengan sengaja untuk mendekatkan mereka, dan tiba-tiba dinamit di tangannya pun meledak. Ledakan tersebut membunuh Briggs dan merobohkan bagian tengah jembatan, sehingga kini jembatan tersebut tidak dapat diseberangi lagi. Sam melihat beberapa kanibal termasuk pemimpinnya selamat dan memelototinya dari sisi lain. Jadi, dia mulai berlari lagi. Sementara itu, di pos terdepan, Mason membawa Dexter dan istrinya keluar. Mengabaikan permohonan belas kasihan mereka, Mason menembak istrinya. Tapi sebelum dia bisa menembak Dexter juga, Kai keluar dan mengancam akan menembaknya jika dia tidak berhenti. Terjadi perdebatan mengenai bagaimana koloni harus dipimpin. Namun pada saat itu, mereka mendengar Sam berteriak minta tolong. Dexter menggunakan gangguan tersebut untuk melarikan diri dan Kai berlari untuk memeriksa Sam yang pingsan karena kedinginan. Beberapa jam kemudian, Sam terbangun di dalam pos terdepan dan dia harus memberi Victor kabar buruk tentang putranya. Tiba-tiba, Mason masuk dan memborgol Sam di tempat tidur, mengatakan bahwa telah terjadi perubahan kepemimpinan dan menggunakan alasan itu untuk bertahan hidup. Jatah makanan akan dipotong setengahnya. Siapapun yang menunjukkan tanda-tanda sakit akan segera menjalani tes, dan siapapun yang menolak bekerja tidak akan makan. Sam memberitahu Mason semua yang terjadi dan bersikeras agar mereka pergi sebelum para kanibal menemukan mereka, sambil menyebutkan tempat hangat yang dia lihat di video transmisi kemarin. Namun Mason tidak mempercayainya dan meninggalkan ruangan itu, membawa semua orang bersamanya. Sebelum pergi, seorang anak kecil mengungkapkan bahwa dia telah mencopet kunci borgol dari saku Mason dan diam-diam menyerahkannya kepada Sam. Di luar, Mason dan Victor mengawasi tentang kemungkinan penyerangan kaum kanibal yang seperti diceritakan Sam, namun tidak melihat apapun. Victor menunjukkan bahwa Sam bukan tipe orang yang suka berbohong, jadi mereka harus tetap bersiap untuk berjaga-jaga. Mereka memutuskan untuk menggunakan kamera keamanan, namun Mason terganggu ketika ada laporan bahwa Sam telah melarikan diri. Kembali ke Sam, dia pergi mencari Kai dan menemukannya bertahan di ruangan lain. Setelah melepaskannya dengan cepat, dia menggunakan komputernya untuk mencari lokasi pesan tersebut. Awalnya dia tidak melihat apa-apa, tapi setelah melihat sekeliling radar, akhirnya dia menemukan area tempat salju itu. Pasangan tersebut pun mengambil benih sebanyak yang mereka bisa dan mereka bawa ke dalam tas mereka dan berlari untuk memberitahu yang lain. Namun itu semua hanya untuk dicegat oleh Mason dan anak buahnya yang mengingatkannya siapa sekarang yang menjadi pemimpin. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di luar sana, sehingga kelompok tersebut berlari untuk memeriksa kamera keamanan yang membuat mereka ngeri. Mereka melihat para kanibal menghantam pintu untuk mencoba untuk masuk, dan sang pemimpin mereka membawa kepala Dexter yang sudah terpenggal. Akhirnya di sana Mason mempercayai Sam. Mason segera memberi perintah, semua orang yang bisa menembak harus diberi senjata, dan orang-orang lainnya dan juga perempuan dan anak harus bersembunyi di lemari besi. Saat Chopper memandu semua penjajah menuju ruang penyimpanan dan menjaga pintu, kelompok bersenjata tersebut berlari ke koridor untuk menunggu para kanibal itu masuk. Untuk sesaat lampu padam, dan ketika mereka kembali, pintu terbuka namun tidak ada yang masuk.
Kini suara-suara terdengar dari dalam tempat berlindung. Dan tiba-tiba seekor kanibal keluar dari ventilasi tepat di depan Chopper. Lalu kanibal itu berlari ke lemari besi. Namun semua itu hanyalah untuk menciptakan pertarungan yang sangat sengit. Kelompok bersenjata tersebut menyadari bahwa para kanibal masuk melalui lubang ventilasi karena musuh juga menemukan mereka. Perkelahian yang sangat sengit terjadi dan kedua belah pihak saling membunuh satu sama lain. Namun tidak peduli berapa banyak kanibal yang mereka bunuh, jumlah kanibal yang mereka bunuh akan terus bertambah. Sam dan Kai melarikan diri, tapi Victor lelah dan bertarung melawan pemimpinnya. Dia memberikan perlawanan yang bagus, tapi sayangnya pemimpinnya terlalu kuat. Sementara itu, Mason yang terluka berlari ke ruang aman bersama orang-orang yang selamat. Di sana ia menutup pintu sebelum Sam dan Kai bisa masuk. Seorang kanibal semakin dekat, jadi seorang anggota terpaksa menjatuhkan Mason dan membiarkan Sam dan Kai masuk. Tapi sayangnya kanibal berhasil mengikutinya dan setelah itu mereka harus cepat mengunci pintu. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena para kanibal lainnya datang dan mulai mendobrak pintu. Berpikir cepat, Sam pun membuka ventilasi dan menyuruh kelompok itu untuk mengikutinya keluar. Namun Mason memprotes, mengatakan bahwa mereka hanya akan membeku di luar sana dan mereka harus menahan musuh di sini. Yang lain pun mengabaikannya dan langsung pergi melalui lubang ventilasi itu. Di sana Sam berhenti sejenak untuk memberikan pistol kepada Mason sebelum pergi juga. Hanya dalam beberapa detik, para kanibal mendobrak pintu dan mengepung Mason. Di sana langsung saja dia menembakkan tangki gas untuk menciptakan ledakan besar. Semua kanibal terbunuh kecuali pemimpinnya yang berhasil masuk ke dalam lubang ventilasi tepat pada waktunya. Tak lama kemudian, sang pemimpin pun mencapai Sam dan mereka mulai berkelahi di dalam lubang angin. Mereka pun adu mekanik satu sama lain yang membuat pecah akibat bentrokan mereka dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam ruang kandang hewan. Pertarungan berlanjut saat Sam terus melemparkan apapun yang bisa dia ambil ke arah si kanibal. Namun pria itu dengan mudah mengalahkannya dan mulai menghajar Sam. Setelah beberapa pukulan, kanibal tersebut melemparkan Sam ke lantai dan mulai menyeretnya ke sana kemari. Sehingga Sam berkesempatan untuk mengambil pisau yang jatuh dan melukai kaki lawannya. Pria itu mencoba membela diri, namun kali ini Sam yang mengalahkannya dan mulai memukulnya, mengubah bentuk wajahnya dan setelah dirasa cukup, Sam mencoba untuk pergi, hanya untuk menemukan koridornya sudah terbakar. Di luar sana, Kai dan para penyintas lainnya keluar dari ventilasi dan menyaksikan rumah mereka terbakar. Pada saat itu, Sam juga keluar dari ventilasi dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu menuju ke tempat tanpa salju itu. Dan kelompok itu mulai berjalan menyusuri gurun es dan berharap mereka akan segera menemukan rumah baru. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menawan sekali dan pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.